I've said those words before, but it was loud, and you deserve to hear them 1,000 times. If all it is to say letters, why is it so hard to say? If all it is to say letters, why am I in my own way? Why do I pull you close and then ask you for space? If all it is to say letters, why is it so hard to say? Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmilia Rizka, mahasiswi dari Institut Agama Islam Darul Ulum Pandangan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di SMP Negeri 5 Daha Selatan. Tugas ini untuk ulangan akhir semester mata kuliah profesi keguruan. Sebelum memulai, izin bertanya dulu, dengan Ibu siapa? Ibu Rahma, guru bahasa Indonesia. Ya. Kalau boleh, saya ingin tahu sedikit tentang perjalanan Ibu, riwayat pendidikan Ibu itu seperti apa sampai bisa menjadi guru seperti sekarang ini. Ya. Jadi dulu saya kuliah di Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung Mangkurat, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu, apa yang memotivasi Ibu sampai akhirnya memilih profesi keguruan ini? Boleh diceritakan? Ya. Kalau dari kecil itu saya senang, suka dengan guru, ada guru yang disukai di waktu sekolah. Nah, terus waktu saya masih madrasah aliyah, itu kebetulan saya pernah mengajar, jadi guru juga di rumah, mengajar privat, mengajar siswa yang berkebutuhan khusus. Dia lumpuh begitu, jadi saya mengajar di rumahnya setiap pulang sekolah, jadi jam 2 sampai jam 3 atau jam 4 itu mengajar di rumahnya. Nah, jadi dari situ saya merasa ada kepuasan ketika mengajar, itu ada kesenangan ketika bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, seperti itu. Nilai atau prinsip apa yang selalu Ibu pegang selama menjalani profesi guru ini? Ya, seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Itu prinsipnya kalau kita di depan, kita memberikan teladan, memberikan contoh yang baik. Kemudian kalau kita berada sejajar atau di tengah, memberikan bimbingan, menuntun. Kalau berada di belakang, memberikan dorongan, memberikan motivasi, seperti itu. Jadi nilai prinsipnya mengikuti sesuai Kiai Hajar Dewantara. Iya. Sebelum masuk kelas, biasanya Ibu mempersiapkan pembelajaran yang seperti apa? Bisa diceritakan? Biasanya menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul pembelajaran, kemudian bahan materi yang akan disampaikan, kemudian menyiapkan alat-alat bantu seperti layar proyektor, ya, laptop untuk mengajar gitu. Lalu metode pembelajaran seperti apa yang sering Ibu gunakan dan kenapa Ibu memilih metode pembelajaran itu? Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada menyimak. Nah, jadi kalau untuk menyimak itu metodenya audiolingual. Nah, bisa itu dari video, kemudian dari HP. Nah, kemudian itu metodenya audiolingual yang banyak. Kemudian nanti disiapkan tesnya seperti itu. Kemudian kalau untuk pembelajaran menulis itu metode produktif. Jadi mereka supaya mengeluarkan atau menciptakan sesuatu dari tulisan tadi. Dan kalau untuk pembelajaran berbicara itu metode komunikatif, supaya mampu tampil berbicara di depan umum. Nah, itu yang kenapa saya menggunakan metode itu, karena itu yang cocok untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu kan mencakup pembelajaran menyimak, kemudian berbicara, membaca dan menulis.
Bagaimana Ibu menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa yang beragam-ragam? Iya, kalau dalam kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu disesuaikan dengan kemampuan siswa. Diferen itu kan berbeda. Nah, kemudian kalau misalnya ada siswa itu yang dia pandai mengeluarkan kata-kata dalam tulisan, dia pandai menulis tapi dia kesulitan mengungkapkan berbicara, atau sebaliknya ada siswa juga yang pandai berbicara tapi dalam tulisan kurang pandai mengungkapkannya. Nah, jadi seperti itu bisa dibedakan itu saat melakukan penilaian, itu bisa secara tertulis, bisa juga secara lisan. Nah, seperti itu. Media atau alat bantu apa yang biasanya Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Medianya seperti yang umum digunakan, misalnya kita menggunakan layar proyeksi, kemudian LCD-nya sendiri, kemudian layarnya juga menggunakan gawai, kadang-kadang menggunakan gawai juga, kadang-kadang menggunakan laptop, kadang juga yang sering itu menggunakan cetak buku siswa dan buku guru. Ya. Untuk melihat pemahaman siswa, bagaimana cara Ibu melakukan penilaian terhadap hasil belajar? Bisa menggunakan tes tertulis, bisa juga dengan tes lisan atau tes praktik. Seperti pidato itu kan langsung praktik. Kemudian kalau cerpen itu tesnya tertulis. Nah, misalnya kalau ada siswa yang terlihat kurang semangat belajar, bagaimana Ibu memotivasi mereka supaya agar semangat belajar? Ya, misalnya dengan memberikan ice breaking. Ice breaking itu seperti ada permainan, ya seperti permainan kata kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian memberikan umpan balik, memberikan pujian yang positif kepada siswa supaya siswa semangat dan termotivasi. Ya. Apa pendekatan Ibu dalam menangani siswa yang memiliki masalah kedisiplinan? Yang pertama diberikan teguran. Kemudian kalau misalnya belum mempan itu dikonsultasikan dengan guru BK, dengan wali kelasnya juga. Kemudian bisa diberikan surat perjanjian, misalnya bagaimana konsekuensinya kalau mengulangi lagi perbuatan yang tidak benar tadi atau yang kurang pas tadi. Setelah itu perjanjiannya itu ada pemanggilan orang tua siswa. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama diberikan teguran. Kemudian diberikan dikonsultasikan dengan guru BK dan wali kelas, diberikan sanksi, dan yang terakhir pemanggilan orang tua. Ya. Apa bentuk pengembangan diri yang Ibu lakukan sebagai guru? Kalau untuk bahasa Indonesia itu kami musyawarah guru mata pelajaran atau yang disingkat MGMP itu diadakan setiap hari Rabu, biasanya di Kandangan. Karena banyak yang guru dari Kandangan, jadi MGMP-nya biasanya di Kandangan. Terus setiap hari Rabu. Kemudian bisa juga dengan mengikuti pelatihan daring, karena sekarang kan sudah maju teknologi, jadi sekarang bisa lewat Zoom, seperti itu. Menurut Ibu, apa kunci utama menjadi guru profesional di era sekarang? Dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Nah, karena sekarang sudah era digital, berarti kita juga harus meningkatkan potensi kita di bidang itu supaya kita bisa mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Bagaimana cara Ibu menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan? Ya, kalau mengawali saat masuk kan kita menerapkan prinsip 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, kemudian setelah itu kan kita melihat respon siswa, kemudian kita memberikan empati, kepedulian, kemudian memberikan umpan balik juga dari bagaimana respon siswa tadi, kita berikan umpan balik sebagai rasa kepedulian kita kepada siswa.
Jadi Ibu menerapkan sistem 5S. Iya, prinsip 5S. Bagaimana Ibu memahami dan menerapkan kode etik guru dalam keseharian? Dengan melaksanakan tugas-tugas sebagai guru seperti datang tepat waktu, melaksanakan proses belajar mengajar, pembelajaran, kemudian melaksanakan proses penilaian, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang lainnya seperti jadi panitia ulangan, kemudian jadi panitia hari-hari besar. Kemudian selain tugas di sekolah juga melaksanakan hubungan dengan sesama guru, menjaga hubungan yang tetap harmonis. Kemudian kalau di masyarakat mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti pengajian-pengajian, majelis taklim di masyarakat, berkumpul dengan ibu-ibu yang di masyarakat seperti itu. Dalam kompetensi pedagogik, bagaimana Ibu memastikan bahwa siswa itu benar-benar memahami materi? Ya, dengan melakukan tes, baik itu melakukan tes lisan maupun tes tertulis tadi. Dari jawaban-jawaban mereka kan kita bisa memahami apakah mereka itu sudah paham atau belum, atau unsur mana yang belum dipahami, atau berapa persen kira-kira yang sudah mereka pahami. Dalam kompetensi kepribadian, bagaimana Ibu menjaga sikap dan keteladanan di hadapan siswa? Dengan menjaga penampilan, misalnya berpakaian yang rapi, yang sopan, kemudian sikap menerapkan prinsip 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, kemudian mengelola emosi agar bisa menahan marah di depan anak peserta didik, kemudian meningkatkan kemampuan diri, jadi supaya siswa melihat gurunya itu jangan di bawah kemampuannya daripada siswa, supaya guru itu terlihat bahwa guru itu mampu mendidik siswa seperti itu, memberikan pengetahuan seperti itu. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar dunia pendidikan di era global saat ini? Kalau untuk guru itu harus mampu menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Kalau kita kan sedang perubahan dari era sebelumnya itu banyak menggunakan media cetak, kemudian yang sekarang perubahan menggunakan media digital. Nah, itu menyesuaikan itu cukup susah, cukup rumit. Jadi tantangannya harus belajar supaya bisa menyesuaikan diri dengan era digital, supaya tidak ketinggalan zaman. Kemudian kalau untuk siswa, tantangannya itu kalau dulu siswa itu sering berinteraksi sosial, kalau sekarang siswa itu sosialnya kurang karena sering berinteraksi dengan gawai saja, jadi interaksi di luar itu kurang. Bagaimana Ibu menghadapi kemajuan teknologi yang masuk ke dunia pendidikan? Ya, kita manfaatkan teknologi itu supaya memperbaiki pendidikan. Kalau dulu kan kita ingin mencari sesuatu, misalnya pergi mencari buku ke perpustakaan, mungkin itu perlu waktu yang lama dan perlu transport. Kalau sekarang kan kita mau mencari referensi itu bisa lewat gawai. Nah, itu kita manfaatkan supaya lebih maju dunia pendidikan tadi melalui teknologi. Dan kalau dulu pembelajaran itu kan harus membuat PowerPoint itu ditulis di kertas karton misalnya, ditempel di depan. Kalau sekarang kan bisa membuat melalui teknologi, melalui Canva. Nah, itu. Jadi kita gunakan teknologi tadi supaya memperbaiki pendidikan kita. Apa strategi Ibu agar siswa siap bersaing di era global dan digital? Kalau di sekolah itu ada pembelajaran informatika. Nah, itu juga mendukung siswa untuk mengetahui tentang informatika, bisa menerapkan. Kemudian kalau selain dari pelajaran ilmu pengetahuan, juga siswa tadi diajari komputer, ya, mendukung siswa untuk
melakukan pembelajaran digital seperti teknologi informatika. Itu ada mata pelajarannya dimasukkan di dalam kurikulum kita untuk belajar juga supaya siswa jangan ketinggalan belajar komputer. Kemudian lagi untuk selain tentang pengetahuan juga tentang praktik-praktik. Misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pengalaman mengajar apa yang paling berkesan bagi Ibu? Yang berkesan itu kalau misalnya siswa bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, bisa merespon, kemudian melaksanakan tugas dengan baik, kemudian bisa menerapkan pembelajaran tadi. Apalagi kalau siswanya bisa menerapkan di luar sekolah, misalnya kita akan mengajar siswa menjadi membawa acara misalnya. Nah kemudian dia di luar kelas dia bisa menerapkannya. Nah itu berkesan bagi saya. Apa satu hal yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses pembelajaran ke depan? Iya, yang ingin ditingkatkan itu praktiknya. Kalau teori itu mungkin anak-anak sudah banyak yang memahami, mengerti. Kemudian kalau dalam prakteknya itu yang masih kurang. Misalnya dalam membaca puisi, kalau teorinya mungkin sudah tahu, tapi waktu praktiknya agak kesusahan. Nah jadi praktiknya yang ingin ditingkatkan supaya lebih banyak praktik begitu. Apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Ya, pendidikan kan bukan hanya tanggung jawab guru, tapi juga tanggung jawab orang tua, kemudian masyarakat, pemerintah. Nah, jadi harapannya agar pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab itu lebih peduli dan lebih meningkatkan tanggung jawabnya. Kalau misalnya pemerintah itu misalnya memberikan akses-akses yang lebih merata, misalnya bukan hanya di perkotaan yang diberikan akses, kemudian juga di desa juga diberikan. Kemudian kalau untuk orang tua jangan hanya sibuk untuk bekerja, tapi juga memperhatikan anaknya, peduli kepada anaknya, menanyakan bagaimana anaknya hari ini di sekolah. Kemudian kalau untuk guru, untuk meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kemampuannya. Kemudian kadang-kadang juga guru sudah mampu tapi malas untuk merenovasi strategi pembelajarannya, selalu diulang-ulang strategi yang begitu-begitu saja. Nah sehingga siswa tadi mudah bosan. Jadi untuk guru agar memvariasi strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya agar divariasi. Kemudian untuk pemerintah, orang tua dan masyarakatnya semuanya agar lebih peduli dan bertanggung jawab dengan tanggung jawabnya masing-masing. Baik, terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktunya untuk wawancara pada kesempatan kali ini. Penjelasannya sangat baik dan mudah dipahami. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.